Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gue ingatkan lagi ya bahwa malam ini kita akan keluar satu data penting, yaitu adalah data Chicago PMI di bulan Juni ya. Nah, jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 9 kurang 15 malam belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi dahulu gitu. Ya itu untuk sekali lagi buat yang lebih konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sip, langsung aja kita ngeliat chart dulu untuk kondisi BTC sekarang mulai ada corrective movement. Apakah akan retest lagi ke 107.274 atau tidak ya? Next kita akan lihat dulu BTCD ya. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini mulai sedikit melempem nih. Ya udahlah, tapi pokoknya kita lihat aja apakah dia akan di reject sekarang karena kemarin kan technically speaking jebol ya. Dia daily close-nya sedikit di bawah dari 65,38. Apakah ini pertanda dia akan mulai retest ke MA20 daily ya? Tapi apapun itu just please keep it 60-40 karena kita masih dalam masa-masa QT ya. Buat yang kemarin berharap kita udah netral atau masuk QE ternyata belum ya. Jadi lagi-lagi itu biasanya akan disertakan dengan statement dari the Feds gitu. Kalau kita pengen dapat kepastian gitu. Jadi ya instead of kita udah happy dulu waktu naik balance sheetnya, mendingan manage your expectation ya, karena ya kalau belum ada statement tertentu ya biasanya at least for now ya untuk cycle ini ya dibanting lagi begitu. Sama kayak di sini kan banyak sekali yang udah wah kita masuk QE ini, kita masuk QE. Wah, lihat nih BTC dia terjun payung, waktunya masuk altcoin season. Tentunya dibanting lagi kan. Ya, setelah ini ujung-ujungnya naik lagi gitu. Jadi please keep it 60-40. Boleh punya alts, tapi ya jangan kebanyakan. Maksimum di 40% begitu ya. Kalau lebih gimana bang? Ya monggo silakan, harus berani ambil resikonya gitu. Jangan cuma pengen enaknya aja. Kan ceritanya pengen enaknya tuh pengen siapa tahu kita bisa mendahului market kan. Oh ya sudah, kalau mau seperti itu harus siap juga dengan resikonya. Resikonya seperti apa? Ya jadi salah satu orang yang sangkut parah di masa-masa ini begitu ya. Dan masalahnya sangkut parahnya dengan kebanyakan alts ya, udah banyak lah ceritanya yang ancur-ancuran begitu. So ya udah, kalau gue suggestionnya seperti itu, monggo silakan dipikir sendiri lu maunya kayak gimana ya. Oke, langsung aja kita ke komen. Yang pertama dari KMTS Surakarta. Aku udah yakin dari jauh-jauh hari alt season itu nggak bakalan ada lagi. Kenapa dulu ada itu karena bagian dari FOMO massal. Karena baru kaget hegemoni Bitcoin. Jadi alt season nggak akan ada lagi. Koin-koin receh hari-harinya cuma gini-gini aja. Kalau sampai dapat lagi alt season gimana? Ya kan kalau ngomong gini sih gampang gitu ya. Karena gini, kalau menurut gua patternnya sampai sekarang masih tidak jelas kok. Kalau ini pendapat gue ya, ini bukan gara-gara FOMO masa dan lain-lain. Kalau altcoin itu selalu ada altcoin season jadi masa-masa sebelum-sebelumnya. Tapi semua itu terjadi dalam masa-masa makroekonomi yang mendukung. Ya sekarang tidak mendukung. Sama kok patternnya. Patternnya sama di yang sebelumnya juga. Lihat. Selama tidak ada makroekonomi yang cukup mendukung, balance sheet-nya masih terus QT, ya begini jelek hasilnya kan. Tidak terjadi altcoin season. Semua altcoin season terjadi dalam masa-masa ya balance sheet-nya lagi naik atau minimal netral begitu. Ya jadi ya hati-hati juga. Kenapa? Karena kalau berpikirnya ekstrim seperti ini juga, lu berpikir nggak akan pernah ada lagi, taunya kejadian, lu FOMO begitu. Ya jadi ya gini, berteori boleh-boleh saja, tapi pastikan teori lu itu berdasarkan data yang kita bisa lihat dan objektif begitu. Karena kalau ini kan ya lu hanya teori sendiri gitu kan. FOMO massal, oke, ya. Setiap cycle pasti ada FOMO massal, tapi apakah karena itu jadi tidak ada kemungkinan lagi altcoin season? Menurut gua enggak. Begitu. Karena datanya tidak menyatakan itu. Ya sisa kalau bisa sampai kesimpulan itu ya ya lo berspekulasi murni kalau seperti itu. Karena data yang kita punya ya kita karena belum dapat liquidity aja begitu. Cycle selanjutnya gimana? Kalau ternyata kita masuknya tuh sama seperti di 2021. Kita dapat QE-nya di ya kasarnya tahun sebelum post halving year. Ya bisa aja terjadi altcoin season lagi kan. Nah, jadi ya hati-hati jangan sampai kita punya teori yang tidak berdasarkan data yang objektif begitu ya.
Next dari Zilika Print. Mantap bang, sangat logis. Agar sadar tuh orang-orang yang menghambur-hamburkan uang buat belanja altcoin atau kripto KW. Sebenarnya gini ya, punya altcoin tuh nggak masalah dan nggak semua altcoin tuh sampah. Ya walaupun kalau mau ngomong secara purely by numbers ya banyaknya sampah jujurnya ya. Tapi maksudnya kita ada ETH, ada lalu ada BNB, lalu contoh lagi ya kayak di cycle ini Sol dan lainnya sebenarnya bisa saja gitu kok ya bisa saja punya performa yang bagus tapi ya baik lagi dalam kondisi QT ya kita harus menyesuaikan resikonya kita jangan kamikaze wah pokoknya yakin ya akhirnya pada mati kan semua ya orang-orang kamikaze pada mati semua kan nah ya begitu ya jadi ya sekali lagi ya, ya kita tuh harus memikirkan dulu resiko instead of mikirin profit gitu kalau lu mikirin resiko dulu pasti kebanyakan BTC ya lebih kebanyakan BTC di alts dibanding lebih banyakkan BTC daripada alts di porto kita begitu apalagi dalam masa-masa QT gitu ya. Next dari visi kita keren gila gratis buat Indonesia maju ya ya semoga bisa membantu lah begitu karena ya gue kadang-kadang kasihan juga gitu di Indo tuh ya salah satu alasan kenapa kita bikin TCI nama juga Kripto Indonesia gitu kan ya kenapa karena kita pengen sebisa mungkin orang-orang Indo ini nggak kena dengan ya terlalu banyak bullshit begitu karena di zaman-zaman ya 2021 itu banyak sekali content creator tuh yang aduh ngasal sekali gitu ngomongnya gitu ya. Ya kayak contoh yang paling gue masih nempel di otak tuh wah kebayang nggak kalau harga Dogecoin nanti sama seperti BTC gue langsung mikir itu orang benar-benar ini benar-benar nggak ngerti sama sekali kripto berarti kan ya karena kalau sampai Doge harganya sama seperti BTC itu dia bakal sebesar apa market cap-nya begitu kan dan banyak lagi lah kekonyolan-kekonyolan di Indonesia ini nah jadi ya gue pengen memberikannya secara for free ya biar nggak ada alasan lagi karena udah ada kok nih sarananya buat lu bisa beneran profit dikasih edukasinya gratis nggak usah bayar apa-apa gitu jadi kalau sampai nggak bisa ya berarti ya kesalahan ada dalam dalam diri kita sendiri begitu karena ada yang ngasih gratis begitu ya sip thank you next. Dari mana nih? Oh ini hati-hati guys ya. Apa namanya belakangan semakin banyak yang begini-begini nih ya, spam-spam yang seperti ini ya. Sekali lagi, gua sama Sato nggak mungkin yang beginian kita banin satu persatu karena akan berbeda-beda lagi gitu. Mereka menggunakan bot dan ya sebenarnya harusnya sudah ada sistem spam dari YouTube ya, tapi ya tetap aja gagal. Nih masih tetap kena begitu. Dan lucunya malah beberapa komen beneran masuk ke spam gitu. Jadi ya hati-hati jangan sampai kena spam dan ya kalau sampai komen lu ada yang nggak keluar ya mungkin itu masuk kena spam gitu karena gue lihat ada beberapa kali tapi baik lagi nggak mungkin gue tiap hari gue cekin gitu karena terlalu ekstrim banyak begitu ya jadi ya pinter-pinter sendiri lah karena kelihatan kok bahasa scam kan ya. Oke, next dari Zian Wei. Biar mereka yang sungguh-sungguh belajar tetap kesini. Yes, ya yang mau saja, yang mau-mau saja begitu. Gua dulu naif lah ya di awal gue pengen sebanyak mungkin orang pengen belajar ya nggak bisa lah banyak orang tidak mau belajar begitu jadi ya gue sih sekarang fokus ke yang mau saja begitu karena ya kita kan for free jadi literally nggak ada barrier of entry sama sekali begitu kan ya tinggal punya keinginan nggak untuk belajar karena ya kalau belajar ya kan ya bosen nggak ya kadang-kadang bisa bosen begitu ya tapi ya buat yang sudah merasakan manfaatnya mungkin ya akan bersyukur mau belajar di masanya gitu ya. Ya, begitu. Ya, sip. Thank you. Next dari Eka Aji Saputra. Udah subscribe nih channel 4 bulan. Abis rugi $100 setelah konsisten nonton DCWT perlahan profit. Konsisten $1 per hari. Makasih dan konsistensi upload DCWT-nya. Tontonan untuk lihat arah market tiap hari. Mantap ya. Ya, tapi gini ya, jangan sampai harus $1 atau harus berapa persen. Enggak ya. Tergantung aja market begitu. Kalau lagi dikasih $1, puji Tuhan. Dikasih lebih, puji Tuhan. Tapi lagi nggak dikasih ya udah jangan dipaksain gitu ya. Sip, mantap. Semoga makin konsisten, makin profitable lagi gitu ya. Next. Ya, gila ini banyak banget ya. Oke, dari Enjoy Booms. Bang Toshi, kalau udah QE terus mau menjelang alt season, please terus update ya Bang, supaya kami yang awam tahu harus bagaimana. By the way, channel ini sangat ngebantu sekali dari hiruk pikuk influencer yang asal ngomong. Salam Tower Tuai. Thank you ya.
Ya jadi benar kan sampai sekarang masih banyak yang begitu asal ngomong begitu kan. Nah ya kita sebisa mungkin menyajikan semua yang kita omongkan itu dengan data begitu ya. Nah ya balik lagi kalau sampai sudah waktunya kita masuk ke QE walaupun nggak pasti dapat QE juga ya jujur dalam kondisi seperti sekarang. Tapi kalau sampai QE gitu ya kita kan tetap bahas juga. Kita kan nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan begitu ya. Tinggal ya semoga lo konsisten terus aja begitu ya karena kalau gua perhatiin sekarang udah semakin banyak orang-orang kayaknya udah capek begitu. Capeknya karena odds kalau gua perhatiin. Karena kalau BTC harusnya nggak capek. Yalah, kenapa capek? BTC sekarang cuma minus berapa persen dari all time high dia. Yang minusnya parah kan odds sekarang kan. Ya, jadi kalau sampai capek berarti gara-gara ya oddsnya kacau begitu kan. Ya tapi itu pada faktanya udah banyak yang tidak konsisten, views aja udah signifikan turun. Begitu berarti kan apa ya, orang-orang udah mulai banyak yang udah deh nyerah begitu kan. Nah, ya itu yang kadang-kadang mungkin sulit gitu. Nah, makanya kenapa suggestion portofolio kita 70-30 tuh dari 2022. Silakan boleh cek dari 2022 kita sudah bahas ya. Kita harus jangkarnya ya fondasi kita tuh BTC begitu ya. Ya karena kalau nggak BTC ya pasti mual ya sama lah. Gue juga mungkin mual kalau kebanyakan alt saya gue mual lah. Iyalah ngelihatnya masih pada minus ekstrim gitu kan. Ya, tapi ya baik lagi karena jangkarnya BTC ya gue lebih santai, ketahan begitu. Ya. Next dari Eric Winaldi. Tagihan cair pas BTC naik terus. Udah nggak mau FOMO lagi, ngikutin chart Bang Toshi aja. Yes, jangan FOMO ya. FOMO tuh aduh penyakit banget lah ya. Dan gini, kalau kepikiran FOMO nggak masalah, tapi ya kita harus dengan sadar nahan diri kita untuk tidak FOMO lagi. Udah ada beberapa nih contohnya ya, yang katanya lagi mau FOMO, mau all in langsung keluar muka gua katanya, ya keluar bukan muka gua sih lebih tepatnya keluar topeng gua langsung, jadi nggak hilaf katanya. Ya bagus lah, semoga nanti kalau lu mau FOMO, lagi mau all in, lagi mau melakukan tindakan-tindakan aneh di market, moga-moga tuh tengkorak gua keluar tuh di depan muka lu. Jadi ingat untuk tidak melakukan hal-hal itu ya. Sip. Next. Ya ini ya lagi-lagi ya banyak ya. Jadi ya harusnya sih kebaca lah ya mana yang spam gitu karena bahasanya sangat khas ya. Kiramisha, maaf Bang, OTD, OTD lagi. Aduh, OTD, sorry. Out of topic. Aduh, kok OTD ya. Kalau mau nambah muatan DCA BTC tapi dengan cara back loan BTC di exchange menurut Bang Toshi gimana ya? Tujuan saya menambah jumlah BTC-nya Bang. Saya lihat di Binance bunganya di bawah 6% per tahun. Apakah bijak Bang? Mohon arahannya Bang. Terima kasih. Sukses terus Bang Toshi dan tim. Nah, jujur kalau loan gue nggak terlalu banyak pelajari ya. Kalau dulu sempat gue lihat berapa kali loannya itu ya bunganya besar. Nah nggak tahu nih sekarang apakah ada tipe baru begitu ya yang sampai kecil karena di bawah 6% ya cenderung kecil ya. eh Jujurnya menurut gua ya ini tetap masih melanggar aturan pertama begitu. Walaupun ya ngerti sih dengan bunganya nggak terlalu besar, I get it begitu. Tapi kalau gua pribadi udah punya satu pemikiran sih ya, jangan pakai uang yang ini kan apapun itu loan kan, loan itu pinjaman kan, tetap apapun itu gitu ya. Ya makanya gue juga nggak setuju dengan cara si Sailor sebenarnya itu yang bikin banyak orang tuh mungkin jadi ya memberanikan diri untuk melakukan itu ya jadi serem juga begitu kan. Jadi kalau gue pribadi sih tidak terlalu menyarankan. Gue lebih prefer lu pakai duit yang benar-benar dingin begitu. Karena kalau udah nggak pakai duit dingin tuh walaupun bunganya kecil itu nggak tahu kenapa. Kayaknya tuh ada aja hal sial gitu ya. Dan gini ya, sekali lagi harus hati-hati juga di exchanger tuh kadang-kadang ada beberapa produk tuh wow luar biasa ya. Misalkan kalau kita earn gitu, wah yieldnya bisa sampai puluhan persen ya. Tapi ternyata tier satunya cuma berapa ratus dolar, sisanya 0, sekian. Nah hati-hati, takutnya bunganya yang ditonjolkannya besar, tapi nanti waktu dihitung-hitungnya ternyata gede begitu. Atau ya yang atau lah mungkin kalau di perbankan mungkin yang paling klasiknya adalah KPR. Tenang, cuma bayar berapa jutaan. Iya, waktu fix berapa tahun pertama, udahnya floating mati dah di situ digoroknya. Begitu ya. Ya jadi ya baik lagi gue belum pelajari sebenarnya tapi intinya in general sih gue tidak menyarankan lah lebih baik pakai duit dingin saja begitu walaupun BTC tapi kalau misalkan ya apalagi kalau tetap ada bunganya begitu ya dan kalau sampai amit-amit ternyata ada trik tertentu bunganya gede, ya di situ akan stres. Begitu kalau ada stres biasanya ya kita jadi lebih pakai emosi. Gitu. Jadi ya lebih baik janganlah ya. Mending pakai uang yang benar-benar dingin yang kita bisa taruh sampai kasarnya kapanpun nggak ada
resiko sama sekali begitu. Tapi kalau kita udah mulai loan dan lain-lain, suka ada iblisnya gitu di telinga kita. Sedikit lagi ya, ini kan buat ini ya, loannya sekarang kita ambil lagi dikit aja buat keperluan. Udah tuh ya, itu serem tuh ya, kalau kayak begitu rada serem lah. Jadi ya lebih baik udahlah pakai duit dingin nganggur setelah udah benar-benar kebutuhan beres semua baru dimasukin begitu ya. Next dari Bro Aina, setuju mak? Dukun gue dulu. Wah, dukun gue dulu berarti zaman 2024 nih kayaknya ya. Jadi dukun gue dulu adalah contoh nyata anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Ini buat yang nggak tahu konteksnya, di DCWT sesi pertama tadi gue bilang ya kita tuh kadang-kadang kayak anak kecil begitu ya. Tantrum, maunya begini, pokoknya mau main bola, padahal lagi hujan gitu kan. Kalau lagi hujan lu bisa sakit gitu, atau gigi udah bolong, pokoknya mau makan permen, saya suka permen. Nah, kadang-kadang memang seperti itu ya. Saya maunya out season ya, tapi nggak ada datanya ya nggak bisa gitu kan ya. Nah, makanya ini ada contoh anak kecil itu ya terjebak dalam tubuh orang dewasa. Dan kenapa gue juga yang newbie percaya-percaya aja ya, karena newbie. Kalau udah nggak newbie nggak percaya, ya gue juga dulu percaya sama dukun waktu di awal sekali karena terdengar meyakinkan, karena gue masih belum tahu apa-apa. Ya sekarang lu mungkin ngelihatnya aduh kok konyol ya karena lu sekarang udah banyak tahu begitu bro ya. Untungnya dah tobat dan ketemu dengan TCI dan mulai kembali membangun mindset dan kembali belajar untuk bijak di market dan konsisten dengan 3 golden rules dan tabur tuainya. Terima kasih dan sehat selalu Matoshi dan tim. Salam hangat untuk keluarga TCI dan salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga untuk Bro Aina. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi ya, gue ingatkan ya, kita kena dukun tuh normal. Gue aja kena kok dulu gitu. Karena at some point kita memang pernah masa-masa jadi newbie. Nah, saat kita jadi newbie, ya kita akan melihat orang-orang yang ngomongnya tuh yakin ya, wah kadang-kadang menuju keserampangan ya, sompral gitu ngomongnya, wah lu goblok sih begini harusnya anjing gitu kan, ada yang begitu kan tipenya ya. Ya tapi ujung-ujungnya pas tidak kesampaian pasti ada cara lain untuk, wah saya nggak salah sebenarnya, ada begini, oh, ada 1001 alasan untuk sebenarnya bukan salah saya gitu, ini salah market begitu, dan bisa berubah-berubah terus begitu kan. Nah tapi ya untuk awal kena nggak masalah karena normal. Gua pun kena kok dulu. Tapi nah yang membedakan kita dengan keledai adalah apa? Keledai jatuh di lubang yang sama bisa ratusan kali gitu. Karena yang nggak tahu lah, something wrong with their brain. Tapi kita sama Tuhan dikasih otak yang ya harusnya cerdas begitu kan. Nah jadi jatuh pertama nggak masalah, tapi udahnya kita belajar. Ini lubang yang sama nih. Jangan jatuh lagi di situ. Begitu aja ya. Mantap. Ya semoga bisa sebanyak mungkin ceritanya kayak Bro Aina lah. Awalnya jatuh ya pelan-pelan bisa bangun lagi dengan mindset yang tepat gitu ya. Tapi baik lagi ini bisa terjadi karena Bro Aina itu teachable, mau untuk mengosongkan gelas. Karena banyak orang tidak mau mengosongkan gelas. Begitu. Jadi kasarnya tuh dablek begitu ya. Udah salah, udah minus, tapi dikasih fakta data nggak terima begitu. Jadi ya harus siap juga mengosongkan kelas gitu. Jadi mantap banget lah untuk Bro Aina ini. Ini contoh salah satu yang benar-benar menjalankan tabur tuai. Sangat sering sekali gue ngeliat Bro Aina sampai gue sengaja sama gue nggak dipilih gitu karena udah dijawab sama Bro Aina begitu. Jadi benar-benar tabur tuanya benar-benar berjalan. Nah, semoga semakin banyak juga nih yang udah senior di TCI, yang udah lumayan lama di TCI, yang sudah terbantu dengan TCI, bisa melakukan tabur tuanya juga dengan membantu ya. Yang baru-baru juga begitu, yang baru-baru juga di sini yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan basic bisa dibantu jawab seperti Bro Aina, banyak membantu gitu ya. Mantap ya. Coba beres. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komennya. Sekarang kita akan masuk dulu ke buy limit ya. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sponsor kita pada hari ini adalah Wallbe ya. Jadi Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih di futures ya. Jadi ya lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance. Untuk yang newbie ya, TA-nya masih belepotan, masih belum punya SOP,
jangan dulu deh ya, DCA murni dulu di BTC sambil belajar pelan-pelan ya, demo account dulu, udah kebayang caranya. Nah, silahkan bisa pelan-pelan futures begitu ya. Nah, yang unik dari Wobi ini adalah mereka itu menggunakan AI untuk bisa berbagai macam aspeknya sih sebenarnya ya. Kayak contoh di sini, lo misalkan trading manual, lo udah punya SOP sendiri, lo bisa minta suggestion dari mereka TPSL menggunakan AI begitu. Atau bisa juga benar-benar kita menggunakan AI agents atau AI buddy ya, di sini kita bisa pilih dengan berbagai macam jenis resiko juga. Ada yang low risk, ada yang medium risk, ada juga yang sampai ke high risk begitu. Dan yang unik di sini adalah mereka itu ada TPSL-nya. Kita ambil contoh di sini ya. Untuk yang Mami nih, TP-nya bisa 19%, SL-nya bisa minus 9. Nah, misalkan lu ngerasa kayaknya masih kegedean ya, Bang. Bisa skip ya. Bisa skip lagi, bisa skip sampai oke nih ya. Gua cuma misalkan mau ambil 3% aja, tapi SL juga yang mentok-mentok segitu. Nah, lu bisa benar-benar disesuaikan sama risk profile lo begitu. Dan ini tentunya akan berubah juga dengan yang kita pilih. Kayak contoh si Carlos. Nah, dia biasanya profitnya akan lebih besar begitu ya. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan risk profile kita, tapi ya kelemahannya kalau untuk AI yang body seperti ini adalah ya mereka ya kita nggak tahu SOP-nya seperti apa begitu. Ya jadi ya apa namanya, kalau lu udah punya SOP manual ya sendiri yang sudah memang jelas ya, lu udah sering pakai dan sudah nyaman juga, yang lebih enak pakai manual begitu ya. Nah, selain itu juga yang menarik dari Wolby ini, mereka itu ada rebate voucher. Jadi bagi lo yang sering komplain, aduh bang trading futures mahal bang, fee-nya bla 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 bla. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan ini karena ada 100 USDT yang menunggu lo. Tetapi ya akan ada upgrade kalau lo menggunakan link reflektor di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto ya. Nah, di sini akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik silakan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Wolby. Dan sekarang kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini hari ini sudah terjadi retest pertama. Ya kita lihat besok. Kalau besok SUI gagal untuk reclaim MA20 ya sudah, berarti kita ada potensi bisa buka posisi short besok ya. Ya tapi nanti aja kita lihat lagi deh kalau sampai ada setupnya, karena ya daily close nanti kan jam 7 pagi ya. Jadi ya sudah, langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya ini sebenarnya ada satu struktur baru yang gue lupa update nih ya. Apa, kita update sekarang aja. Jadi untuk posisi spotnya ada di angka 2,6297, lalu juga ada di angka 2,4826 dan di 2,3107. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita sudah punya posisi short walaupun sedang minus nih. Retest 1, retest 2 di angka 650,084. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di MA20 atau di MA200 gitu ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi short di BNB ya. Untuk posisi satu lagi. Untuk posisi short ini jangan lupa juga kalau sampai sudah dekat-dekat ke jam rawan di jam 9:15 belum kena target TP juga boleh pertimbangkan untuk tutup posisi gitu ya. Untuk posisi spot MA20, MA200 dan 624,992 atau kalau dibulatkan ke 625 juga boleh lah ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 ya. Hari ini retest keduanya. Kebuka posisi long, target TP konservatif nyaris kena tapi sayangnya belum. Ya jadi ya buat yang konservatif di sini ya di angka 0,5871. Buat yang lebih agresif di MA20. Tapi ingat dekat-dekat jam 9:15. Buat yang konservatif ya minimal pertimbangkan untuk tutup posisi lah kalau belum kena target TP juga gitu ya. Untuk posisi spot for now di angka 5563 dulu deh ya. Karena ya sisanya ya cukup jauh lah kalau sampai ini ya. Ya bolehlah kita bikin dulu deh ya. Kita belum sempat update juga soalnya ya. Oke, ada struktur di sini sebenarnya ya. So ya masih cukup jauh, jadi ya udahlah itu dulu aja ya. Untuk posisi selanjutnya udah beres ya, spot udah beres. Udah. Berarti itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gua akan disclaimer dulu lagi ya. Ini semua kontennya bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan 3 golden rules seperti biasa ya. Jangan berkembang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.